Selamat pagi saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas pagi ini, kesehatan dan berkat Tuhan yang telah kami terima. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya, melakukannya, dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi rasa renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita selalu mengingat dalam hidup kita ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang begitu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita ini. Inilah yang bisa kita lihat, yang terjadi, yang dialami oleh Raja Hizkia dalam renungan kita 2 Raja-Raja pasal 19 ini. Yang mana pada waktu itu Raja Hizkia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, karena dia mendapat kabar bahwa Hizkia, bahwa kerajaan Israel akan dikepung, akan diserang, akan dikalahkan oleh Raja Asyur. Di mana Raja Asyur adalah raja yang ditakuti, yang terkenal hebat dengan kekuatan perangnya. Dengan mendengar kabar ini, Raja Hizkia sungguhlah sangat ketakutan. Dia cemas, dia khawatir. Sebab dia mengetahui bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Raja Hizkia, bagi Israel untuk mengalahkan Raja Asyur yang begitu hebat. Di tengah-tengah pergumulan ini, sampai Raja Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan menyelubunginya dengan kain kabung. Raja Hizkia sangatlah ketakutan. Di tengah-tengah kekhawatirannya, di tengah-tengah ketakutannya, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon dan menyadari bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan Asyur selain daripada kekuatan Allah. Dia berdoa dan kita dapat melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Dia mengatakan, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk menghebahkan Allah yang hidup." Dia memohon, dia meminta pertolongan Allah untuk menolong, mengalahkan Sanherib, Raja Asyur itu. Dia benar-benar berharap, berdoa dan mengandalkan Tuhan, sebab dia mengaku bahwa tidak ada yang dapat dia andalkan untuk mengalahkan Sanherib ataupun Raja Asyur itu. Saudaraku, inilah tindakan yang tepat. Ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, permusuhan yang besar, kejahatan yang kita alami, salah satu senjata kita adalah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan percaya kepadanya. Apa yang kita lihat, Allah pun bertindak, Allah pun menolong dia, Allah pun membantu Raja Hizkia dengan cara yang fantastis. Bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Kita melihat Allah sungguh luar biasa caranya menolong Israel melawan Raja Asyur, menolong Hizkia,
memenangkan peperangan itu. Dalam ayat 35 dikatakan, pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sungguh sangat luar biasa, fantastiknya cara Allah menolong bangsa Israel, cara Allah menolong Hizkia, cara Allah mengatakan kekuatannya kepada bangsa Israel, kepada Raja Hizkia. Dan inilah yang menjadi perenungannya bagi kita, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat Tuhan bertindak, maka semuanya akan terjadi. Saat semua pintu terasa tertutup, maka Tuhan sanggup membuka pintu itu lebar-lebar. Di saat tidak ada harapan, di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan untuk kita memenangkan pergumulan kita. Untuk itu, mari kita belajar seperti Raja Hizkia. Di tengah pergumulannya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya, mempercayakan pergumulannya, bahkan mengandalkan Tuhan secara seutuhnya. Berdoa adalah kekuatan bagi orang percaya. Dengan berdoa kita memiliki hikmat Allah untuk dapat melawan, menghadapi pergumulan hidup kita ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang begitu berat bagi Tuhan. Tidak ada yang begitu sulit bagi Tuhan. Semuanya dapat dia kerjakan. Semuanya dapat dia lakukan. Karena dia Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kita, atas pergumulan kita. Saudaraku, tidak ada pergumulan yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Dan tidak ada kekuatan manapun yang sanggup mengalahkan kekuatan kita. Untuk itu mari kita kuatkan iman kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa kepadanya. Imanilah bahwa dia sanggup menolongmu, membantumu, dan mengalahkan pergumulan hidupmu. Kemenangan, kebahagiaan, kedamaian akan ada bagi setiap orang yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi penguat bagi kami untuk selalu percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan dirimu pada Raja Hizkia, kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan tunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Caramu bekerja mengalahkan cara dunia bekerja. Kau Tuhan yang selalu membawa kemenangan. Karena Kau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas pergumulan kami. Tidak ada yang begitu sulit bagimu Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Tidak ada kekuatan manapun yang dapat mengalahkan kekuatan-Mu Tuhan. Untuk itu ajari kami Bapa, untuk percaya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami ini. Berkatilah hidup kami Tuhan. Berkatilah kami seluruh jemaat-Mu dan juga pelayan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi pergumulan kami. Berikan kekuatan bagi yang lemah. Berikan kami Tuhan kesembuhan bagi yang sakit. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka yang bersukacita yang berulang tahun. Biarlah dengan tambahnya sukacita yang Tuhan berikan, bertambah pula lah semangat kami, iman kami untuk percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di Sebulka, Tapteng, dan sekitarnya. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Berikan pengharapan kepada mereka. Tolong selamatkan mereka Tuhan dalam bencana alam yang terjadi. Kami yakin dan percaya di balik pergumulan ini, di balik duka ini, Tuhan juga bekerja untuk menolong kami. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu akan nyata dalam hidup kami. Untuk saudara-saudara kami, berikan semangat kepada mereka. Berikan kekuatan kepada mereka Tuhan.
Terlebih lagi, berikan iman yang hidup dalam hati mereka. Biarlah di tengah pergumulan itu, mereka mengandalkan iman pada Tuhan. Mereka percaya Tuhan, bahwa Tuhan juga bekerja, akan menolong, menyertai, memberkati hidup mereka. Bapa yang di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk memakai waktu kami, kesempatan untuk selalu berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak meminta kepadamu dan memohon kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.